Shalom. Kita bersyukur ibadah bukan sekadar sebuah ritual. Mendengar firman juga bukan sekadar sebuah ritual di dalam ibadah. Tapi biarlah setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Malam Natal ini kita sama-sama akan memikirkan tema The path of salvation is by His grace. Malam ini kita melihat banyak pilihan yang dihadapkan pada kita. Sebagaimana drama Natal malam ini, the path. Memilih jalan yang benar, bukan yang mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca Matius pasal 7, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dan ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Yesus di dalam khotbah di bukit menyatakan kehidupan seperti apa yang harusnya dimiliki oleh murid Kristus. Mari kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Kita akan mulai dengan yang pria membaca ayat 12. Lalu yang perempuan membaca ayat yang ke-13. Dan kita membaca ayat 14 bersama-sama. Mari yang pria akan mulai 1, 2, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bersama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7 adalah khotbah Yesus di bukit. Dan di bagian akhir khotbah ini, Yesus memberikan pilihan kepada orang-orang yang mendengarkan perkataannya. Dan bagian yang kita baca adalah pilihan tentang dua jalan. Saudara, kalau memperhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, maka ayat yang ke-13 mau menyatakan ada jalan atau pintu yang dikatakan lebar, luas jalan, tetapi menuju kebinasaan. Dan menariknya dikatakan banyak orang yang masuk melaluinya. Sementara di pihak lain, saudara perhatikan ayat 14, sempit, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita disuruh memilih, kita maunya jalan yang mana? Pengennya yang lebar, tapi hidup. Membawa kepada kehidupan ya. Tetapi Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa di tengah-tengah kondisi dunia di mana saudara dan saya hadir, ada dua jalan yang tersedia bagi manusia. Jalan bagi pengikut Kristus adalah jalan yang sempit, terbatas dan tidak bebas. Karena merupakan jalan yang penuh tantangan dan juga penderitaan saudara. Sementara jalan ini jadi jalan yang tidak populer, karena begitu mengikat kebebasan Kristen untuk menuruti kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jalan yang dimana kita bisa menikmati dosa, jalan yang nampaknya lebar, luas, banyak orang yang melaluinya. Tapi itu jalan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Ingat, semua kebebasan pasti terikat. Saya ulangi, kebebasan pasti ada ikatannya. Saya kasih contoh begini saudara ya. Kalau satu pagi, ini satu pengalaman, saya datang ke tempat kami bekerja, melayani. Lalu kemudian ada satu adik, dia masih single waktu beberapa tahun yang lalu. Dia ngekos, biasa. Mungkin biar nggak sepi di kosannya, dia pelihara ikan mas saudara. Jadi dia pelihara ikan mas dalam satu akuarium. Dan tiap kali ketemu pasti ceritanya, Kak Alex ikan mas saya.
Kak Alex, ikan mas saya. Belum ada lelaki yang dia ceritakan, hanya ikan mas. Sampai satu pagi saya datang, dan waktu saya datang tiba-tiba dia bilang begini, Kak Alex tahu nggak? Apa itu? Tadi malam, ikan mas saya bunuh diri. Gitu ya. Saudara, kenapa? Karena ternyata pagi hari ditemukan 2 ekor ikan masnya sudah lompat dari dalam akuarium kecil di kamarnya, dan sudah mati tergeletak di atas karpet di kamarnya. Saudara, menarik ya. Waktu kami membahas itu ya agak sedikit jadul ya bahasanya. Ini mungkin ikan mas yang gak disetujui cintanya oleh orang tua. Lompat berdua saudara ya. Tapi kesimpulan kami pagi itu, ikan mas itu bebasnya di mana saudara? Di dalam akuarium atau di luar akuarium? Di dalam apa di luar? Di luar. Wah, lebih bebas. Mungkin dia bilang, saya ikan reformasi, saya tidak butuh air. Maka waktu dia keluar dari air, dia lompat dari air. Begitu dia lompat keluar saudara, dia MPP saudara. Mati pelan-pelan. Kehidupan yang bebas bukanlah bebas dari apa yang Tuhan kehendaki. Kebebasan yang sejati ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Dengan dia memberikan batasan sesuai dengan kehendaknya dan firman-Nya. Saya tadi kasih contoh, kalau ada orang tua yang semua yang anaknya mau boleh, pasti itu bukan orang tua yang baik. Coba ada nggak bapak ibu anaknya datang, papa mau pukul guru, ini nak ya pakai ini, ini kasih. Papa mau bunuh anak tetangga, silakan. Ada aturan yang saudara dan saya ikuti. Dan bagi kita anak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena itu Tuhan ingatkan, mungkin tidak banyak yang memilih jalan ini. Dan hidup itu banyak pilihan saudara ya. Saudara lihat tadi pilihannya Mr. Chang. Saudara lihat pilihan-pilihan dalam hidup tidak semuanya mudah. Realitanya hidup seringkali penuh dengan pilihan yang sulit. Dan apalagi waktu saudara dan saya dihadapkan pada dilema apa yang benar dan apa yang mudah. Kita pilih yang mana? Kalau benar dan mudah lebih mau pilih yang mudah. Bisa nggak yang mudah sekaligus benar? Puji Tuhan kalau ada pilihan itu pilih itu saudara ya. Tapi seringkali pilihan-pilihan untuk bicara iman kepada Tuhan seringkali tidak mudah. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa pilihan di sekitar Natal. Ya, nanti mikirnya ini malam Natal kok nggak bahas Natal sama sekali begitu ya. Saudara, mari kita lihat beberapa pilihan yang terjadi di dalam Natal. Kalau kita melihat ataupun mendengar berita Natal yang sering dikhotbahkan, saudara, saya ingin mulai dengan pilihannya seorang perempuan yang muda, namanya Maria. Saudara, Maria ini satu-satunya cast perempuan saya pikir ya di dalam scene Natal. Kalau kita perhatikan, memang ada yang bikin lagi scene rumah penginapan ya. Biasanya yang jaga siapa? Perempuan cerewet ya. Tidak ada tempat gitu ya. Nah, biasanya begitu ya scene-nya. Tapi kalau saudara lihat scene Natal itu yang perempuan cuma Maria ya. Dan Maria pada waktu itu seorang gadis yang muda. Bahkan boleh dikatakan Maria ini remaja saudara ya. Beberapa tafsiran Alkitab mengatakan masa itu orang menikah memang muda ya. Sekarang aja agak tua belum menikah juga bisa begitu ya. Tapi zaman itu dalam budaya waktu itu orang menikah masih muda. Jadi Maria ini remaja saudara. Makanya saya sering melayani remaja, saya pikir anak remaja susah taat. Enggak juga, ada contoh Maria. Maria seorang remaja yang memilih taat kepada Tuhan. Ini pilihan yang tidak mudah. Di masa pertunangan, lalu mengandung, itu dianggap sebagai persinahan. Tetapi Maria tahu ketika malaikat datang kepadanya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan kehendakmu. Pilihan ini membuat Maria menghadapi resiko, kehilangan reputasi, dicemooh. Tapi Maria memilih pilihan bukan yang mudah, tapi yang benar karena dia mau taat rencana Tuhan. Pilihan berikutnya ada pada Yusuf, tunangan Maria.
Kalau Yusuf mengambil Maria jadi istri, berarti Yusuf tanda kutip mengakui bayi itu bayinya dia dan Maria. Tetapi malaikat nampak dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata, jangan ceraikan Maria. Bayi yang dikandung itu dari Roh Kudus. Sehingga ini pilihan Yusuf yang waktu itu sudah sempat berniat menceraikan Maria diam-diam. Tetapi akhirnya dia mengambil Maria sebagai istri meskipun menghadapi penolakan sosial. Karena itu ada literatur yang mengatakan Yesus dianggap anak haram pada waktu itu. Anak haram dari Maria dan Yusuf yang baru bertunangan tapi Maria telah mengandung. Ada pilihan. Yusuf memilih mendengarkan Allah meskipun tidak mudah. Tuan Chang memilih mendengarkan panggilan Allah meskipun tidak mudah hidup memberitakan Injil. Pilihan berikutnya pilihan para gembala, saudara. Kalau saudara melihat para gembala ini menarik. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk menyaksikan bayi Yesus. Gembala pada masa itu adalah golongan strata yang paling bawah. Sebenarnya meninggalkan pekerjaan itu tidak mudah, saudara, buat para gembala. Karena mereka orang yang diupah untuk menjaga. Dan hal yang menarik, gembala itu selalu bersama dengan domba. Itu ceritanya. Domba itu hewan yang selalu harus bersama dengan gembalanya. Ya. Maka gembala bersama domba, maka inilah pilihan mereka memilih percaya pada berita malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas pasal 2 mencatat, maka setelah malaikat itu memberitakan, mereka cepat-cepat berangkat. Mereka merespon undangan Allah dengan iman. Tidak mudah, resiko pekerjaan mungkin akan menjadi hal yang mereka tanggung. Selanjutnya, pilihan Majus. Ya, kita masih ingat para Majus menempuh perjalanan yang cukup jauh, saudara. Kira-kira ada yang bilang antara 900 sampai 1000 mil menuju ke Yerusalem. Karena mereka dari timur jauh, dari Babel, dari Persia. Mereka harus menempuh perjalanan jauh. Perjalanan yang beresiko ya, belum ada AirAsia saudara ya. Sehingga harus bersama begitu rupa melewati jalan yang tidak mudah. Dan bukan hanya itu. Mereka memilih juga untuk membawa persembahan. Saudara masih ingat persembahannya apa? Emas, perak, perunggu. Itu pon, saudara. Ya, ada pendeta khotbah mungkin baru semangat pon, dia lupa ya. Membawa emas, perak, dan perunggu. Tidak. Membawa emas, kemenyan, dan mur. Alkitab sebenarnya tidak menuliskan orang Majus cuma 3. Tidak. Yang 3 itu persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahan yang tidak mudah dicari juga pada masa itu. Maka beberapa orang mengatakan kemungkinan mereka orang-orang yang kaya. Maka ada yang menafsirkan kemungkinan mereka para raja. Tetapi kalau benar mereka para raja, bayangkan raja memilih untuk datang mencari raja baru yang lahir. Pilihan yang terakhir kalau saudara lihat, pilihannya Herodes, saudara. Saudara, Herodes ini dalam sejarah terkenal tokoh yang paranoid, saudara. Sangat tidak mau disaingi. Sehingga demi mempertahankan tahtanya, sejarah mencatat dia bunuh anaknya, dia bunuh pamannya, dia bunuh istrinya. Luar biasa mengerikan Herodes ini. Maka kalau cari model harus mukanya persis begitu ya. Ada yang mau model gantiin Herodes? Ini bengis, saudara. Bengis banget.
Dan tiba-tiba para Majus datang dan bilang sama Herodes, kami mencari bayi yang baru lahir itu. Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami mencari raja yang baru lahir. Pasti Herodes kaget. Raja baru lahir, sementara di Yerusalem Herodes adalah raja. Maka mungkin dia cek, istri gua mana ini yang baru melahirkan. Cek, mana? Nggak ada. Tapi para Majus berkata, kami melihat bintangnya di timur. Herodes panggil orang-orang yang mengerti hukum Taurat. Mereka ditanya, di mana Mesias dilahirkan? Mereka menjawab tepat, di Bethlehem, Efrata. Tapi Herodes memilih tidak datang ke sana. Dia memilih mempertahankan tahtanya. Saudara, Pendeta Timothy Keller mengatakan, hanya satu raja yang bisa duduk di takhta. Ya. Sehingga waktu Herodes ditanya, mana raja yang baru lahir? Langsung dia pikir, wah kalau ada raja yang baru saya mesti turun tahta. Ya, nggak ada raja berdua di tahta ya, ada raja pangku-pangkuan di tahta. Gitu. Sebelah-sebelahan. No. Sehingga Pendeta Timothy Keller mengatakan, kalau Yesus benar raja yang lahir, maka saudara dan saya harus turun tahta. If Jesus the absolute king, maka kita harus turun tahta. Natal sebenarnya mengingatkan kita, saudara dan saya harus turun tahta. Biarkan sang raja sejati itu bertahta di hati kita. Bukan rencanaku, tapi rencanamu. Saudara, ini pilihan-pilihan yang dipilih. Herodes memilih pilihan yang menyedihkan. Pilihan yang membawa kehancuran. Tapi malam ini saya ingin mengingatkan saudara, sebenarnya Natal juga berbicara tentang pilihan. Apa pilihannya? Ternyata dalam perenungan pribadi saya berpikir, yes. Natal bukan hanya manusia yang memilih. Karena sebenarnya Natal dimulai dengan pilihan Allah. Pilihan pada waktu Natal bukan hanya tentang manusia yang harus membuat pilihan. Tentang Maria, Yusuf, para gembala, orang Majus. Tapi pilihan Allah sendiri. Pilihan Allah lah yang mengawali segala peristiwa Natal. Mengapa Yesus harus datang? Adakah cara lain? Kenapa Allah memilih mengutus anaknya yang tunggal yang lahir di palungan? Saudara, karena pergumulan manusia di dalam dosa. Dosa menjadi pergumulan saudara dan saya yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau saudara bisa selesaikan dosa saudara, saya puji saudara. Hai juru selamat, kamu bisa selamatkan dirimu. Tetapi Natal mengingatkan kita. Tidak ada satupun kita yang bisa menyelesaikan dosa kita. Maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang menyelesaikan dosa saudara dan saya. Pak Pendeta, ini Natal kok ngomongin dosa. Saya malah pusing kalau Natal nggak ngomongin dosa. Karena justru dalam Natal kita melihat ada jalan keluar atas dosa dan pergumulan kehidupan manusia yang di dalam kegelapan. Dosa upahnya maut. Bisakah kita selesaikan dosa kita? Atau pertanyaan lebih jauh, perlukah Allah selesaikan dosa kita? Allah memilih menyelesaikan dosa saudara dan saya. Itulah Natal. Ketika manusia di dalam dosa, Allah tidak angkat tangan, nyerah, udah dah biarin aja. Ketika dalam dosa Allah tidak memilih cuci tangan, bodoh amat urusan lo. Dalam dosa Allah tidak memilih lepas tangan. Tetapi Allah memilih dia turun tangan. Supaya menjabat tangan saudara dan saya. Yang sedang menggapai-gapai, selamatkan aku. Inilah pilihan Allah di dalam Natal.
Allah memilih datang ke dunia yang telah rusak dalam dosa. Allah memilih mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan masuk dalam dunia yang penuh dosa dan penderitaan. Di dalam Natal, Allah memilih menyelamatkan, bukan menghukum. Allah mengirimkan anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia melalui Dia. Dan di dalam Natal, Allah memulai rencana keselamatannya. Perhatikan saudara, Allah memilih jalan salib. Kita tidak bisa melepaskan Natal dari Jumat Agung dan Paskah. Karena Yesus datang untuk satu rangkaian keselamatan yang kekal. Saya tadi tanya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Bukan di palungan, saudara. Kalau di palungan tiba-tiba Yesus ngomong, udah selesai. Ada anak bayi bisa ngomong, wah lari kali ya itu para gembala ya. Karena Dia tidak datang untuk lahir saja. Yesus tidak berkata sudah selesai. Habis Dia memberi makan 5.000 orang, sudah selesai. No. Dia tidak datang hanya buat bikin kita makan banyak, saudara. Yesus tidak berkata sudah selesai. Ketika Dia habis jalan di atas air, sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di atas kayu salib. Karena di situ dosa saudara dan saya diselesaikan. Natal adalah awal perjalanan Allah. Anak Allah, Yesus menuju salib. Allah memilih untuk menjadikan penderitaan dan kematian Yesus jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Ada banyak pilihan. Tapi Allah memilih anaknya diutus bagi kita. Saya suka membayangkan gimana suasana sorga waktu Yesus diutus. Bapak Ibu pernah membayangkan kira-kira suasana sorga perpisahannya kayak apa? Seorang teman mencoba menafsirkan, memang agak unik penafsirannya. Dia bilang begini, bayangkan di malam Natal kira-kira ya. Perpisahan di sorga. Malaikat kumpul semua, lalu tanda kutip ya, Bapa mengutus anaknya. Untuk apa? Kau datang ke dunia supaya mereka selamat. Gimana caranya? Kau serahkan dirimu, mati bagi mereka. Bapak Ibu kalau kirim anak luar negeri, ada yang gitu ya, pergi ya nak, buat mati di sana. Bagus sekali, matilah di sana ya. Oh, papa nanti kirim uang lebih banyak biar kau mati di sana. Kadang-kadang perpisahan ke luar negeri aja rasanya, aduh anakku baru lihat tahun depan lagi. Ini udah pulang pak, ada di samping. Gimana waktu Bapa mengutus anaknya? Seorang teman itu dia menafsirkan waktu malaikat bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Malaikat baru melihat oh ini jalan yang Allah pilih untuk menyelamatkan manusia. Dia berikan anaknya. Teman saya bilangnya kemungkinan ya menurut dia. Malaikat waktu nyanyi lagu itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Mereka nyanyi sambil bercucuran air mata. Karena mereka mengerti dan memahami bahwa anak Allah menyerahkan dirinya supaya saudara dan saya selamat. Keselamatan Tuhan berikan bagi saudara dan saya supaya kita tidak binasa di dalam dosa. Dan yang menarik saudara, pilihan Allah juga memilih melibatkan manusia dalam rencananya. Allah bekerja melalui orang-orang biasa seperti Maria, Yusuf, para gembala dan para majus. Ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan Allah untuk berelasi dengan manusia. Jadi kalau Allah di dalam Natal memilih untuk mengutus anaknya bagi saudara dan saya, bagaimana pilihan kita? Sebenarnya bukan kita yang pertama-tama memilih Allah. Tapi Allah memilih kita dengan memberikan anaknya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kalau saudara dengar berita sukacita Natal ini, Yesus mati untuk saudara. Dia memberikan hidupnya bagi saudara supaya saudara tidak hidup di dalam kebinasaan. Maukah saudara datang dan percaya kepada Dia? Maukah saudara serahkan hidupmu kepada Dia? Efesus 2:8 dan 9 mengatakan, kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saudara belum pernah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus, Dialah jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara kalau baca ayat ini, ingat, Yesus tidak bilang ya, itu jalannya, lewat sana. Itu jalannya. Dia berkata, akulah jalan. Kalau saudara mau datang kepada Bapa, datanglah, buka hatimu terima Yesus. Karena Dialah jalan itu. Mengikuti Yesus berarti memilih jalan yang penuh pengorbanan, namun akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Natal menjadi kesempatan bagi kita untuk buka hati kita, terima Dia dalam hidup kita. Ada pujian dalam bahasa Inggris mengatakan begini saudara ya. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that Christmas, really Christmas for you. Natal bukan hanya masalah buka kado. Buka hati kita. Terima Dia di dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup di dalam Dia, maka kita pun akan berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara, Natal adalah tragedi karena banyak pilihan-pilihan yang tidak mudah. Tetapi Natal sekaligus adalah harapan. Allah hadir di tengah penderitaan manusia. Allah beserta kita di tengah tragedi dan pergumulan hidup. Natal adalah bukti kasih dan penyertaan Allah. Saudara, waktu gembala pulang, mereka tidak begitu ketemu Yesus, pulangnya gembala tetap gembala. Tidak tiba-tiba gembala berubah jadi konglomerat ya. Maria kemudian langsung punya rumah segede cakra gitu ya. Tetap mereka ada di dalam kondisi mereka. Apa yang berubah saudara? Yang berubah adalah pengharapan bahwa Allah beserta kita. Hidup sulit, yang paling sulit sebenarnya adalah gembala ya. Kalau saudara lihat kehidupan masyarakat, biasanya yang paling menderita itu yang strata sosial paling bawah. Kita ribut-ribut PPN 10% jadi 12%. Tapi yang paling menderita mungkin saudara tetap bisa makan, bisa beli barang. Tapi mungkin orang-orang yang ada di strata paling rendah. Itulah konteks gembala waktu itu. Mereka paling rendah. Mereka ketemu Yesus, bayi Yesus. Kenapa pulang? Perhatikan kata yang ditulis. Mereka pulang dengan sukacita. Apa yang berubah? Mereka telah melihat Allah. Walaupun dalam bentuk Yesus sang bayi. Saya kadang mikir saudara ya. Dunia penuh pergumulan, dikasihnya bayi. Waktu ketemu bayi, tapi mereka pulang dengan sukacita. Karena mereka telah melihat Allah dan mereka tahu Allah menyertai. Dan Allah membangun kehidupan yang kekal itu di dalam Kristus bagi mereka. Maka bagi saudara dan saya mau ajak kita juga ya. Kalau saudara perhatikan dalam tragedi dan pergumulan hidup. Apa artinya kita percaya sama Tuhan? Saya ingin mengajak kita percaya. Bukan perasaan semata-mata. Tetapi tindakan setia di tengah tantangan.
Hidup adalah rangkaian pilihan. Kalau saudara nanti harus memilih. Setelah saudara ikut Yesus, kadang-kadang kehidupan percaya Yesus, yang cancer, masih cancer. Apa bedanya dong? Tapi sekarang saudara bisa menghadapi cancer saudara dengan penghayatan yang baru. Saya tidak mengalaminya sendiri. Saya tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan berjalan dan menyertai kita. Pilihlah pilihan-pilihan yang benar. Bukan sekadar yang mudah. Dan percayalah, di dalam setiap pilihan, kalau itu sesuai kehendaknya, penyertaan Tuhan hadir bagi kita. Kita akan memasuki tahun baru 2025, kita tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi satu hal yang pasti, ada Tuhan di sana yang menyertai saudara dan saya, yang memilih untuk hidup di dalam kehendaknya. Lagu Rancangan Mulia menjadi lagu yang indah, mengingatkan kita, pilihlah apa yang sesuai dengan firman-Nya. Dan disitulah nikmati dan alami kehadiran Allah. Selamat Natal 2024, selamat menyambut tahun baru 2025. Allah menyertai kita. Mari berdoa.